Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Hai sahabat Bawaslu, gimana kabarnya nih? Masih puasa kan? Sehat semuanya? Semoga masih tetap puasa dan kuat sampai 1 bulan yang akan datang. Dan semoga amal ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama tentunya, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat umur yang panjang, sehingga pada kesempatan tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun masih di tengah pandemi COVID-19. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten. Kali ini membawakan acara spesial di bulan Ramadan ini yang dikemas dengan acara Mokah, Mau'idhah Hasanah. Acara ini dikemas dalam rangka event atau momen Ramadan untuk sosialisasi tentang kepemiluan yang berbasis keagamaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu tentang demokrasi yang selama ini di mata masyarakat, kalangan masyarakat masih menganggap demokrasi itu halal atau haram. Untuk mengupas tentang demokrasi ini tentunya sering menjelang pemilu maupun pemilu kada, seringkali masyarakat masih membicarakan tentang tema demokrasi ini di tengah-tengah masyarakat. Di kalangan masyarakat menganggap masih meragukan tentang kehalalan tentang demokrasi di mata masyarakat, sehingga masyarakat menganggap tidak perlu berpartisipasi di dalam pemilu maupun pemilu kada. Alasan yang pertama, masyarakat menganggap atau menolak demokrasi ini karena demokrasi dinilai tidak membawa perubahan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian yang kedua alasannya menganggap bahwa ini adalah persoalan teologis. Kenapa teologis? Karena demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. Kemudian persoalan mendasar dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi adalah keyakinan bahwa Tuhanlah yang berkuasa mutlak. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Sahabat Bawaslu nanti bisa membuka di dalam Al-Quran ayat 26 itu sendiri. Nah, kemudian meski penolakan pada demokrasi tersebut karena lebih cenderung ke arah faktor barat kolonial yang sekuler, bukan penolakan pada demokrasi secara keseluruhan. Meski sebenarnya dalam diri manusia terdapat kekuasaan temporal dari Tuhan itu sendiri. Nah, sahabat Bawaslu yang berbahagia, substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musyawarah, syura, ijma'. Sahabat Bawaslu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilihan umum dengan cara memilih nama calon atau kandidat atau pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan atau bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam itu sendiri, yaitu tentang asyur atau musyawarah. Syuro secara harfiah berarti saling memberi saran, rembukan, atau mutual consultation. Memang tidak harus yang namanya saran, rembukan, konsultasi itu tidak harus secara verbal maupun secara direct. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, karena penduduk kita itu terdiri ratusan juta jiwa, bahkan ratusan juta,
yang tidak mungkin untuk dilakukan secara langsung. Maka syuro dalam bentuk voting yang diciptakan akal budi umat manusia modern sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran Al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, tentang prinsip syuro atau musyawarah ini, Al-Quran telah menegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan sholat, serta memusyawarahkan, membicarakan, menentukan kebersamaan urusan mereka dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, pesan ayat ini menggarisbawahi bahwa pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal teknis prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat mengiyakannya seperti yang terjadi pada masa era Khulafaur Rasyidin, atau melalui pemungutan suara atau vote seperti yang berlaku di masa ini. Ini semuanya adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, jadi kesimpulannya untuk demokrasi dalam perspektif kacamata Islam adalah hukum sesuai kaidah usul fikih bahwa hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah selama sampai adanya dalil yang menunjukkan tentang kebatilan maupun keharamannya. Atau kaidah usul fikih lainnya adalah sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan Allah di muka bumi ini adalah mubah. Jadi segala apa yang berhubungan dengan dunia ini adalah mubah sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal itu. Jadi menurut hemat saya, kita jangan mudah menghukumi sesuatu di dunia ini dengan haram kalau tidak ada dalil atau nas yang menunjuk tentang keharamannya. Sahabat Bawaslu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit ulasan tentang demokrasi menurut perspektif kacamata Islam pada kesempatan kali ini dalam spesial dalam momen Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Suminten anak saminten semanten armangkaten ingkang saged kita aturaken. Papat sadurung lima menamai lepat nyuwun pangapura. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.